两地。带我一程呗。大胆，太人见了，作何感想？对吧，圣女？胆敢对圣女无礼！不惜，就连骨之丹，这就是至尊丹田吗？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan menambahkan satu series baru yang berjudul The Supreme Dantian. Untuk sinopsisnya sendiri, Donghua ini berfokus kepada pria bernama Kinsu, putra dari Raja Dewa. Ia terlahir dan tubuh dan takdir fana. Ia ditolak oleh alam surgawi dan terancam dicabut statusnya sebagai putra dewa, serta dibuang ke dunia manusia. Hingga suatu hari dia bertemu dengan sang tokoh utama dan menyatu dengannya, membangkitkan sistem check-in 10.000 alam serta membuka ladang eliksir abadi di puncak Juyun. Dari lapisan terbawah dunia Shinto, ia pun bangkit bertarung melawan Asura hingga kaisar dewa bela diri. Dengan kekuatannya sendiri, dia menebas para dewa dan Buddha, mendaki hingga ke puncak 9981 langit. Bahkan para dewa tak mampu menghalanginya. Meskipun dia itu hanya memiliki tubuh panah, ia mampu mencapai puncak tertinggi Shinto. Akhirnya dia pun keluar sebagai pemenang dari duel hidup dan mati antara putra dewa, menghadapi sendirian 9 putra para kaisar, menggagalkan rencana mengerikan Huan Yuan Tianjun untuk merebut dunia Shinto, dan juga menjadi kaisar agung yang baru. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita dari Donghua ini. Kita dibawa ke sebuah tempat yang sedang mengalami kekacauan yang cukup besar. Tempat ini bernama Istana Kuno Perunggu. Di antara runtuhan di sana terdapat sebuah gerbang yang begitu besar. Di sana juga terdapat Kaisar Agung Huang Yu yang secara tiba-tiba saja menerima sebuah serangan. Untung saja dia itu masihlah mampu untuk menahan serangan. Ia sudah menunggu kedatangan lawan-lawannya dan sudah 3.000 tahun lamanya ketiga orang ini masih saja mengincar gerbang dari Kaisar Agung. Mereka adalah murid Ponik, murid Naga Gajah, dan murid Silin. Huang Yu ternyata sudah cukup lama menjaga gerbang Dewa Agung. Tapi sekarang tempat itu harus mereka buka apapun yang terjadi. Huang Yu tidaklah takut dengan mereka bertiga dan langsung saja melakukan penyerangan. Di mana dalam pertarungan tersebut terlihat dengan jelas kalau Huang Yu masihlah mampu mendominasi jalannya pertarungan. Meskipun lawannya adalah 3 orang kuat sekaligus. Ia bahkan tidak hanya sekedar memberikan perlawanan, namun juga mampu membuat ketiga murid ini terpental dengan kekuatan miliknya. Merasa kalau Huang Yu memang kuat, jadi para murid dari binatang kuno langsung saja melakukan serangan gabungan yang meyakini dapat mengalahkannya. Untung saja Huang Yu bisa secepat mungkin menghindari serangan tersebut. Selain itu, ia juga kembali memberikan serangan balasan yang mengakibatkan ketiga murid ini harus kembali terluka. Tapi sayang sekali, akibat serangan barusan telah mengakibatkan gerbang Dewa Agung hancur. Selain itu, akibat ledakan barusan juga telah membuat Huang Yu terkejut. Entah apa yang terjadi kepadanya, sebab kita langsung dibawa ke Kinsu, anak dewa ke-18 Sekte Yuhua. Saat ini dirinya tengah berusaha memanjat puncak Juyun. Tebing ini sangatlah curam, jika saja dirinya salah melangkah ataupun salah berpijak, maka yang ada Kinsu bisa langsung meninggoy. Oh ya, Kinsu ini adalah karakter utama dari series ini. Lanjut untuk puncak yang dirinya naiki sangatlah tinggi. Bahkan beberapa murid sangat terkejut karena ada seseorang yang berani memanjat puncak Juyun. Mereka barulah menyadari kalau itu merupakan Kinsu. Hanya saja Kinsu ini ternyata bukanlah sosok yang hebat, karena dianggap semua orang sebagai sampah. Pasalnya dia memiliki fisik dan jiwa yang biasa saja, padahal dirinya merupakan putra dewa. Mereka berpikir kalau alasannya memanjat puncak Juyun hanya untuk membuktikan dirinya saja. Padahal dinding tebing puncak Juyun itu dipenuhi oleh jebakan dan mekanisme. Bahkan bagi para kultivator sekalipun, untuk naik ke sana sangatlah sulit dan memiliki peluang keselamatan yang kecil.
Jadi tidaklah mungkin bagi Kinsu yang tak memiliki kekuatan apa-apa bisa mencapai puncak Juyu. Kembali kepada Kinsu yang secara tidak sengaja mengaktifkan susunan formasi tersembunyi pada tempat itu, yang mengakibatkan dirinya pun harus terkena serangan dari formasi. Hal itu sangatlah berbahaya, pasalnya reruntuhan itu hampir saja menghantam tubuhnya. Untung saja Kinsu bisa menghindarinya, tapi tetap saja dia harus menerima luka yang parah pada bagian jari-jarinya karena dia itu harus tetap bertahan di sisi bebatuan. Meskipun berhadapan dengan formasi serangan, Kinsu ini tidaklah menyerah dan akan tetap maju apapun yang terjadi. Ia sama sekali tidak peduli dirinya nanti terluka, karena yang terpenting dirinya harus mencapai puncak Juyun. Kinsu cukup pintar karena dia memanfaatkan bebatuan yang agak lebar sebagai tempat untuk berlindung dari serangan formasi tadi. Berhubung hanya perlu satu langkah saja, maka dia pun segera melakukan pergerakan untuk dapat mencapai puncak. Berkat usaha pantang menyerahnya, Kinsu akhirnya berhasil juga mencapai puncak Gunung Juyun. Di mana dia ini benar-benar sangatlah lega. Pasalnya perjuangan yang dialami tidaklah sia-sia. Setelah formasi itu menghilang, Kinsu merasa begitu lega. Namun sesaat kemudian dia dikejutkan dengan sebuah suara yang mengatakan kalau dirinya telah berhasil mencapai pusat check-in. Untuk tahu apa yang terjadi, Kinsu memberitahu kita kalau 3 hari yang lalu dirinya tidak sengaja membangkitkan sistem check-in 10.000 alam. Dan lokasi check-in pertama adalah puncak tertinggi dari sekte Yuhua atau puncak Juyun. Sistem memberikannya selamat karena sudah berhasil menyelesaikan check-in pertama. Ia pun diberikan sebuah hadiah berupa Supreme Dantian yang mana ini memiliki energi spiritual seperti sungai besar yang meluap, mengalir tanpa henti dan juga saling terhubung. Bahkan Kaisar Agung di masa lalu sangat iri dan tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Melihat hadiahnya benar-benar membuat Kinsu senang. Pasalnya Supreme Dantian ini merupakan hal yang sulit didapatkan. Perlahan namun pasti seluruh energi tengah berkumpul di tempat tersebut, di mana para murid bahkan bisa menyadari hal ini. Ini layaknya energi spiritual yang mengalir bagaikan gelombang ombak. Pemandangan itu sangatlah menakjubkan. Mereka pun dibuat bingung apakah semua ini adalah ulah dari Kinsu. Pasalnya hanya dialah yang memanjat Gunung Juyun. Jadi kemungkinan fenomena besar itu merupakan ulahnya. Tapi beberapa orang tidak terlalu yakin. Karena meskipun ayahnya adalah Xin Fatian, namun Kinsu tidaklah layak menjadi seorang anak dewa. Bahkan menjadi seorang pekerja biasa saja dia tidaklah bisa. Tapi sekarang semua itu sudah berbeda. Karena Kinsu memiliki Supreme Dantian. Ia sangatlah senang pasalnya energi spiritual di dalam tubuhnya kini benar-benar tak terbatas. Sistem lalu mengatakan kalau setelah menyelesaikan tugas check-in, maka semakin terpencil, berbahaya dan langkanya tempat itu, maka semakin besar juga hadiah yang nantinya didapatkan oleh Kinsu. Puncak Juyun bisa juga di-check-in ulang. Kinsu tentu senang, terlebih lagi saat ini dirinya sudah memiliki dantian tanpa batas. Sekarang dirinya hanya perlu fokus berkultivasi saja. Setelah semua itu selesai, maka check-in pada tempat ini bukanlah hal yang sulit lagi untuknya. Sistem memberitahu kalau lokasi check-in telah diperbarui, di mana itu adalah prestasi batu tebing awan. Siang berpindah kepada seorang gadis suci bernama Jing Xing'er dari sekte Yaoqi. Pelayannya berusaha untuk mengejarnya, namun dia ini terlalu cepat. Alasannya untuk menghentikan Jing Xing'er karena mereka ini tengah melakukan perjalanan ke sekte Yuhua. Hanya saja tempat itu bukanlah sekte mereka. Jadi gadis suci tidaklah boleh sembarangan. Hanya saja Jing Xing'er tertarik dengan fenomena yang baru saja terjadi. Seharusnya pelayannya juga penasaran dengan apa yang ada di sana. Hanya saja bibinya mengingatkan kalau tujuan utama mereka datang ke sekte Yuhua adalah prestasi batu tebing awan. Jadi tidaklah baik jika menimbulkan masalah yang tidak diperlukan. Sayang sekali Jing Xing'er tidak terlalu peduli. Bibinya pun berusaha untuk menghentikannya karena bagaimanapun dia adalah seorang gadis suci. Selain itu, pikiran Jing Xing'er terlalu polos karena jarang meninggalkan sekte mereka.
Sinol kembali kepada Kinsu, di mana dirinya pun menjadi begitu bingung bagaimana cara untuk turun dari gunung ini. Hingga sesaat kemudian dia pun mendengar sebuah suara yang tidak bukan berasal dari Jing Xing'er, yang mana ternyata mereka berdua ini telah saling kenal satu sama lain. Jing Xing'er langsung saja menanyakan tentang fenomena aneh yang terjadi di sini, karena ada begitu banyak energi spiritual yang berkumpul di puncak Juyun. Tidak ingin hal itu diketahui, Kinsu hanya memberitahu kalau kemungkinan besar ada seorang master yang baru saja berkultivasi di tempat itu. Jing Xing'er yakin betul kalau sosok barusan bukanlah orang sembarangan karena mampu menciptakan fenomena yang besar. Berhubung Jing Xing'er ada di sini, jadi Kinsu ingin meminta bantuan kepadanya. Namun pelayannya langsung saja menghentikannya. Pasalnya Jing Xing'er adalah seorang gadis suci, jadi dia tidaklah berhak untuk menaiki pedang terbang bersamanya. Namun Jing Xing'er mengingatkan kalau Kinsu tidaklah hebat dalam berkultivasi, jadi ia tidaklah masalah jika harus mengantarnya. Kinsu merasa senang dan tidak perlu repot-repot lagi turun ke bawah. Namun dia itu malah tidak sengaja mendekati tubuh Jing Xing'er yang tentu membuat pelayannya menjadi semakin kesal, karena dia sudah berani bertindak tidak sopan kepada gadis suci. Kinsu pun meminta maaf karena dia sama sekali tidak sengaja, sedangkan Jing Xing'er ini terlihat masih agak malu. Pelayannya pun menganggap kalau Kinsu tidak hanya sekedar sampah, melainkan juga adalah orang cabul. 带我一程呗， 大胆，太人见了，作何感想？ 对吧，圣女？ 胆敢对圣女无礼！ Setelah pembicaraan barusan, mereka pun mulai melakukan perjalanan. Di sini Kinsu menanyakan tujuan mereka kemari, karena tidaklah mungkin hanya sekedar fenomena barusan saja. Yang ternyata dia kemari karena undangan dari anak dewa ke-11, karena mereka akan pergi mengamati prestasi batu tebing awan. Mendengar hal itu, Kinsu memberitahu kalau dirinya juga ingin pergi ke sana, jadi dia itu akan ikut pergi bersama mereka. Perjalanan teruslah dilanjutkan, hingga pada akhirnya tiba juga di hadapan prasasti batu tebing awan. Terlihat kalau Duan Jinfei sudah ada di sana. Ia merupakan anak dewa ke-11 Sekte Yuhua. Dirinya sudah tidak sabar menunggu kedatangan dari gadis suci. Selain itu, dirinya juga sudah mempelajari prasasti batu tebing awan selama lebih dari 20 tahun lamanya. Jadi pada hari ini dirinya akan menunjukkan kehebatannya itu pada gadis suci. Hanya saja tanpa dirinya ketahui, saat ini adiknya tengah bermesraan dengan Jing Xing'er. Terlihat kalau Kinsu ini saatlah menikmati perjalanan mereka, tapi dia itu hampir saja terjatuh. Untung saja Kinsu berpegang erat pada tangan Jing Xing'er yang kembali membuat gadis itu merasa malu. Sesaat kemudian mereka telah memasuki Sekte Yuhua yang langsung menarik perhatian semua murid. Sedangkan Duan Jinfei menenangkan para anggotanya, pasalnya gadis suci Yaoqi telah menerima undangan darinya. Jadi dia itu sebentar lagi akan tiba kemari. Para murid sangatlah senang karena berkat Duan Jinfei mereka bisa melihat kecantikan dari gadis suci Sekte Yaoqi. Mereka pun memberikan pujian kepada Duan Jinfei. Tidak sombong, Duan Jinfei memberitahu kalau sebenarnya dia ini memiliki ikatan batin dengan Jing Xing'er. Jadi pertemuan ini layaknya seperti pertemuan teman lama. Sayang sekali kesombongan Duan Jinfei itu harus sirna karena melihat kebersamaan Jing Xing'er dengan sosok pria yang tentu tidak bukan adalah Kinsu, anak dewa ke-18. Duan Jinfei sangatlah kesal karena Kinsu yang sampah itu berani duduk satu pedang bersama Jing Xing'er. Baru saja tiba di sana, sistem langsung saja memberitahu kalau Kinsu telah berhasil menyelesaikan check-in. Jadi hadiah telah diberikan yang berupa tingkat kultivasinya naik ke ranah tubuh tahap 4. Ini tentu saja membuat Kinsu senang, karena secara resmi dia telah masuk ke dalam kultivasi keabadian. Selain itu, tiba-tiba saja prestasi batu awan melepaskan energi yang besar kepadanya, di mana Kinsu langsung melihat sebuah kilas balik dalam prestasi batu tebing awan, yang mana dia juga telah berhasil memahami makna sejati dari prestasi batu tebing awan, yang membuat dirinya pun bisa mempelajari teknik telapak petir langit cerah. Mendengar hal itu tentu saja mengejutkan dirinya. Sedangkan di sisi luar, Duan Jinfei ini langsung marah kepadanya. Pasalnya Kinsu hanyalah anak dewa sampah yang memiliki tubuh dan jiwa tak berguna. Jadi seharusnya dia itu tidaklah memiliki hak untuk naik pedang yang sama dengan gadis suci. Maka pada hari ini dirinya pun akan memberikannya sebuah hukuman.
你一个身心俱废的光明神，段景飞，今日本神子。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk di selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.